Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Kita salam Tarakanita dulu ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke deh. Bisa senang sekali bisa ketemu anak-anak semua, ketemu mama dan papa dalam acara kita bersama hari ini. Kita bersama-sama akan merayakan Paskah. Anak-anak ingat beberapa waktu yang lalu kita libur Paskah, mulai dari hari Kamis Putih, Jumat Agung sampai Minggu Paskah. Minggu Paskah itu apa ya teman-teman? Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, siapa yang kemarin ikut misa di gereja? Oke deh, hari ini kita juga akan bersenang-senang. Kita akan bergembira merayakan kebangkitan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita, menyelamatkan kita semua, menebus dosa manusia dengan rela disalib di kayu salib. Oke teman-teman, tapi kok Miss Ruta masih sendiri ya? Sebenarnya di sini rame loh. Kita panggil bu guru yang lain ya. Bu Ambar. Halo Miss Ruta. Halo Bu Ambar. Ada bu guru yang lain ya? Ada Miss Ruta. Oke, Bu Kristi. Halo Miss Ruta. Halo. Halo teman-teman. Ada juga Bu Kas. Halo Miss Ruta, Bu Ambar. Halo, teman-teman. Ada satu lagi, Bu Hilda. Mana ya? Kita panggil yuk, teman-teman. Kita panggil bersama-sama. 1, 2, 3. Bu Hilda. Ya, ini dia Bu Hilda. Nah, teman-teman, kita akan bergembira bersama. Kita akan menyanyi ya, teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu apa ya, Bu Ambar? Dengar dia panggil nama saya. Ya, pasti anak-anak bisa lagunya. Saya nanti teman-teman semua ikut menyanyi ya Miss Ruta. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Lagi ya teman-teman, yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh gila Pak. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke deh, teman-teman, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Oke yuk, hands up. Kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau beri kesempatan untuk berkumpul merayakan kebangkitan-Mu. Terima kasih atas segala kasih yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersandar dan bertumpu kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, berkatilah kami selalu Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, misalnya mau bertanya nih, siapa yang rajin baca kitab suci? Pasti semuanya rajin baca kitab suci. Kalau belum bisa baca, minta tolong mama atau papa untuk membacakan ceritanya. Sebentar lagi kita mau melihat sebuah cerita tentang kisah Tuhan Yesus, kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya biar kita semangat, ayo kita menyanyikan lagu dulu ya. Kita nyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Siap Mama? Siap dong. Anak-anak siap? Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke teman-teman, kita akan menyaksikan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sampai dengan kebangkitannya. Anak-anak udah siap? Oke, selamat menyaksikan. Kisah Paskah. Pengorbanan Yesus. Ini adalah Yesus, anak Allah dan penyelamat dunia. Yesus menceritakan kasih Allah dan menyembuhkan orang sakit. Dia membuat banyak keajaiban seperti meredakan badai, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak suka apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan tidak suka ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah anak Allah. Jadi mereka berencana menangkap Yesus dan menyingkirkan Yesus selamanya. Yudas yang merupakan salah satu murid Yesus setuju untuk mengkhianati Yesus. Mereka memberikan imbalan uang kepada Yudas. Ketika Yesus sedang berdoa, Yudas datang dan menunjukkan kepada prajurit. Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk diadili. Kemudian Yesus ditanyai, apakah Ia anak Allah dan penyelamat orang Yahudi? Yesus menjawab bahwa kalianlah yang mengatakan itu.
Mereka geram dan menyatakan bahwa Yesus bersalah dan Yesus layak untuk dijatuhi hukuman mati. Yesus kemudian dibawa kepada Pilatus. Mereka menceritakan masalah Yesus kepada Pilatus. Tetapi Pilatus berkata bahwa Yesus tidak bersalah dan hanya akan menghukum Yesus dan membebaskannya. Orang-orang tidak setuju dan berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia!" Karena itu, Pilatus tertekan dan kemudian memerintahkan prajurit untuk menyalibkan Yesus. Yesus dipukuli dan diludahi, bajunya dilucuti, dan ia diberi mahkota duri. Yesus bahkan tidak mampu untuk berdiri karena dipukuli. Yesus dipaksa untuk membawa salibnya jauh ke arah bukit. Kemudian di tengah perjalanan, ia ditolong untuk memanggul salibnya. Sampai di bukit Golgota, lalu prajurit itu menyalibkan Yesus. Ketika sudah disalibkan, orang-orang itu berteriak, "Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu." Tetapi Yesus tahu bahwa ia harus wafat di kayu salib untuk mengampuni umat manusia. Menjelang sore hari, langit menjadi gelap, dan 3 jam kemudian, Yesus wafat. Saat itu juga terbelahlah bait Allah. Mereka kemudian percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Salah satu dari antara mereka meminta prajurit itu untuk menurunkan mayat Yesus dan meletakkannya di makam. Tiga hari kemudian, para perempuan menengok kubur Yesus dan menemukan bahwa kubur Yesus telah kosong. Datanglah malaikat dan berkata, "Jangan takut, dia tidak di sini, dia telah bangkit." Para perempuan itu ingat apa yang dikatakan Yesus, bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Kemudian para perempuan itu menyampaikan kabar kepada yang lainnya. Hari berikutnya, Yesus menampakkan diri dan menunjukkan bahwa ia telah bangkit dan hidup. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa apa yang ia lakukan merupakan cara satu-satunya agar umat manusia diampuni. Semua itu dilakukan Allah karena Allah begitu mencintai umat manusia dan ia memberikan anak satu-satunya sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan memiliki hidup yang kekal. Ya, teman-teman, setelah tadi kita menyaksikan tayangan atau cerita tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan melihat kembali ya teman-teman. Seperti ini yang Bu Christine bawa salibnya, salib Tuhan Yesus. Di sini ada Tuhan Yesus yang tergantung di salib. Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, tadi dalam cerita diawali dengan Tuhan Yesus yang baru berdoa. Kemudian datang rombongan yang menangkap Yesus. Tapi murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus itu menarik pedangnya, akan terus memotong telinga salah satu orang yang mau menangkap Yesus itu. Tapi Tuhan Yesus melarang, "Jangan Petrus." Terus dia taruh lagi telinganya. Nah, tapi orang-orang itu tetap pengen menangkap
Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap dengan muridnya yang berkhianat namanya Yudas itu memberitahu ini loh Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap teman-teman dan dibawa ke mahkamah agama, kemudian dibawa ke Pontius Pilatus untuk diadili. Nah, orang-orang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus dijatuhi hukuman untuk memanggul salib dulu. Dia memanggul salib sampai dia jatuh 3 kali karena di atas kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Akhirnya setelah jatuh 3 kali, Tuhan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Di sana Tuhan Yesus disalib. Betapa sakitnya ketika Tuhan Yesus disalibkan itu teman-teman. Tapi Tuhan Yesus tadi dengan tidak mengeluh, karena untuk menebus dosa-dosa kita, mengorbankan dirinya untuk kita. Tuhan Yesus tidak mengeluh, Tuhan Yesus tidak berteriak-teriak, tapi tetap mau untuk disalibkan. Akhirnya setelah itu Tuhan Yesus wafat teman-teman, dan dikuburkan, ditutup dengan batu yang besar. Tapi 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Nah, bangkit dari kematian. Murid-muridnya pada bingung, loh, di mana ini Tuhanku? Tapi ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, teman-teman, mengapa Tuhan Yesus bangkit? Karena semua itu untuk kita semuanya ini, untuk menebus dosa-dosa kita. Maka teman-teman, sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, kita diajak untuk juga bangkit dalam bersemangat, bangkit selama kita PJJ, kita semangat dalam belajar, tetap semangat, terus juga menurut pada orang tua, ya toh? Nah, juga kita jujur, rela berbagi, dan lain-lain sebagainya. Maka teman-teman tetap semangat, karena Tuhan Yesus juga bersemangat untuk menebus dosa-dosa kita. Oke teman-teman, sebagai anak-anak Tarakanita, ayo semangat, bangkit seperti Tuhan Yesus. Bangkit dari malas, bangkit dari ogah-ogah, bangkit dari aku nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, ayo kita semangat terus bagi anak Tuhan Yesus dan anak Tarakanita. Oke? Sip, anak-anak yang hebat. Di sini ada salib Tuhan Yesus yang tergantung. Tuhan Yesus pasti akan juga menyertai anak-anak dalam segala perbuatan selama kita berbuat baik, dan juga dalam belajar di rumah tetap semangat. Oke? Sip. Teman-teman, untuk mengenang kebangkitan Tuhan atau pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, teman-teman akan bukrisin aja untuk membuat salib Tuhan Yesus, ya. Siapkan kertas seperti ini, kertas HVS yang panjang, lalu lipat segitiga seperti ini, ya. Nah, kalau sudah, buka kembali, lipat ke bawah seperti ini, sedikit sesuai dengan segitiga tadi ya. Kemudian lipat ke tengah-tengah. Nah, sini ditekan biar garisnya, kemudian dibuka lagi, lipat seperti pesawat. Kita mau buat pesawat seperti kita buat pesawat ya teman-teman ya. Terus setelah itu satukan
Ya. Kalau sudah, kita ambil gunting. Kita gunting sedikit dulu, kecil. Ya. Lalu gunting lagi. Ya, teman-teman ya, lurus ya, ke atas ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman buka. Dibuka, jadi deh salepnya. Nanti boleh teman-teman gambar di sini. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah mengikuti perayaan Paskah KB TKB 10. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita, dan kita sudah mendengarkan peneguhan dari Bu Christine. Nah teman-teman, jangan berhenti berharap, hanya kepada Tuhan kita serahkan pengharapan kita. Selalu berdoa ya teman-teman, semoga virus ini segera pergi dan anak-anak bisa kembali ke sekolah, beraktivitas kembali. Nah, kita juga berharap mama, papa, anak-anak, semua keluarga diberkati, diberikan rahmat-rahmat oleh Tuhan seperti yang kita butuhkan. Oke teman-teman, jadi tetap bertumbuh pada Kristus dan berbuah dalam hidup. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita akan berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa ya teman-teman. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala anugerah dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti perayaan Paskah ini dengan baik. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami semua, berikanlah rahmat-rahmat sesuai yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke teman-teman, kita akan menyanyi lagi, kita akan memuji Tuhan. Ayo semuanya boleh berdiri. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa.